Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengabulkan permintaan dari Bartimeus. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan kisah ini lebih dalam lagi. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa artinya keinginan. Apakah pertanyaan Yesus ini satu hal yang penting? Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Bartimeus mencari Yesus. Dan ketiga, bagaimana Bartimeus meminta dengan iman sehingga permintaannya dikabulkan. Pertama, keinginan, hasrat. Kalau saat ini Yesus tanya kepada Anda, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Anda bisa langsung tahu gak jawabannya? Sebenarnya apa sih yang kita inginkan, yang kita kehendaki dalam hidup? Pertanyaan ini kelihatannya adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Tentu Romo, saya tahu jawabannya apa yang saya inginkan saat ini. Tapi kalau ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meminta pada Yesus, apa yang akan Anda minta? Seringkali dalam hidup kita ini sibuk sekali mencari, mengejar apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya yang lebih mendasar, apakah kita sungguh-sungguh tahu apa yang kita inginkan? Apa keinginan kita yang paling dalam? Pada kenyataannya ada banyak orang yang sebetulnya juga gak tahu sebenarnya apa sih yang aku mau? Kenapa banyak orang tidak tahu apa yang mereka atau kita mau? Hidup manusia sangat kompleks, multidimensi. Kita mau supaya kita sehat. Kita mau supaya keluarga kita baik. Kita mau supaya pekerjaan kita baik. Kita mau juga ikut Yesus, mau masuk surga. Mana yang paling penting? Hidup manusia kompleks. Pilihannya banyak. Plus seringkali manusia serakah. Ini mau, itu mau, semua mau. Dan bukan hanya itu. Di tengah kebingungan ini,
seringkali kita juga gak punya waktu untuk sungguh-sungguh melihat sebenarnya apa sih yang aku mau dalam hidup. Selain itu, seringkali berbagai keputusan kita, keinginan kita dipengaruhi oleh banyak orang. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Jadi tambah bingung. Susah buat keputusan. Sebenarnya apa yang aku inginkan? Plus, zaman sekarang dengan dunia teknologi, medsos, ada banyak sekali pilihannya. Semakin kita bingung, semakin kita mencari sana sini. Apa yang bisa buat aku jadi puas? Apa yang bisa buat aku jadi bahagia? Tapi pada kenyataannya, semakin kita mencari di tempat yang salah, di tempat yang tidak tepat, oh kita lihat orang ini kelihatannya kalau dia ini jadi terkenal, jadi bahagia. Oh orang ini kalau dia banyak kekayaannya, dia jadi bahagia. Semakin juga kita membandingkan hidup dengan orang lain dan mengejar menjalani hidup yang sebenarnya bukan porsi kita. Jadi tambah capek lagi dan jadi tambah bingung lagi. Semakin setan dengan mudah mempengaruhi kita. Hidup jadi tidak tenang, keinginannya banyak, selalu merasa kurang. Apakah kita sungguh bisa melihat dengan jelas arah hidup kita? Makanya pertanyaan Yesus ini kelihatannya sederhana. Apa yang kamu inginkan aku lakukan bagimu? Tapi pertanyaannya tidak terlalu sederhana. Jawabannya tidak terlalu sederhana dan mudah. Coba nanti malam tanya sama diri Anda sendiri, aku maunya apa sih? Nah, persoalannya lebih jauh lagi dalam menjawab pertanyaan ini, siapa yang memberi terang? Apakah Yesus yang menjadi terang dalam hidup kita? Apakah kita mencari Yesus? Apakah kita memperbolehkan Yesus hadir dalam hidup kita? Atau kita semakin bingung? Semakin kita bingung, semakin kita hidup dalam kepalsuan, semakin kita juga tidak menjadi otentik, semakin orang lain juga menjauhi kita. Makanya orang-orang yang bingung, yang gak tahu arah hidupnya, seringkali juga kurang bisa berguna dalam masyarakat. Jadi seperti orang buta ini, kalau orang buta tidak bisa berguna, tidak bisa jalani hidup dengan baik, akibatnya apa? Orang akan semakin jauhin dia. Udah di dalam hati makin bingung, orang-orang jauhin lagi, bilang diam kamu. Karena bingung. Ini masuk dalam lingkaran setan. Makanya orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya mau kemana, semakin juga putus asa. Dan seringkali gak berani untuk punya keinginan. Karena daripada punya keinginan tambah sakit hati, lebih baik gak usah punya keinginan. Gak berani untuk punya impian. Tapi kuncinya adalah datang pada Yesus, mencari Yesus. Seperti Bartimeus yang buta, dia mencari Yesus. Dan kalau kita mencari Yesus, mohon pada Yesus, Yesus juga selalu mau hadir dalam hidup kita. Di tengah berbagai kebingungan kita, apa yang Anda lakukan? Apakah kita punya saat hening untuk tanya pada Yesus dan berkomunikasi sama Yesus? Mohon terang Yesus untuk menjadi terang dalam hidup kita.
Dan saat kita mohon itu, perhatikan di sini bacaan ini. Bagaimana rahmat Tuhan bekerja dalam diri Bartimeus. Di awal dia panggil Yesus, Yesus putra Daud. Tapi sesudah Yesus panggil dia dan tanya, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Bagaimana Bartimeus ini menyapa Yesus? Bartimeus katakan, Rabuni, artinya guru, guruku. Kalau sebelumnya Bartimeus cuma panggil Yesus sebagai Yesus, anak Daud, sekarang udah ada hubungan antara Yesus dan Bartimeus, Bartimeus dan Yesus. Hubungan ini jadi sangat penting, karena dengan hubungan ini berarti rahmat Tuhan semakin mengakar dalam diri Bartimeus. Jadi kalau terangnya dalam mencari arah hidup adalah terang dunia, kita bisa jadi semakin bingung, jadi semakin buta. Tapi mohon terang dari Yesus. Sempetin untuk cari Yesus. Dan dengan demikian, kita juga semakin dimampukan oleh rahmat Tuhan dan bisa bertumbuh dalam iman. Makanya di akhir bacaan ini Yesus katakan, imanmu menyelamatkanmu. Kalau Yesus jawab permintaannya Bartimeus, itu karena apa? Karena Bartimeus memohon dengan iman. Tapi Romo, kan minggu lalu kita juga ingat bagaimana Yohanes dan Yakobus juga ditanya hal yang sama oleh Yesus. Apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Anda ingat ya, bagaimana Yesus tanya pertanyaan ini kepada Yohanes dan Yakobus, dan Yesus bilang, kamu gak ngerti, gak tahu apa yang kamu minta. Kenapa? Karena mereka hanya meminta berdasarkan keinginannya sendiri dengan terang dari dunia, terangnya sendiri. Tapi Bartimeus meminta dengan terang iman, terang Yesus. Apa artinya meminta dengan terang iman? Bukan hanya meminta dengan penuh kepercayaan, tapi juga meminta dengan relasi dengan Tuhan, dengan mohon pencerahan dari Tuhan, supaya apa yang aku minta sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi pada akhirnya yang kita minta ini adalah apa yang Tuhan sendiri mau berikan kepada kita. Satu hubungan yang indah antara kita dan Tuhan. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup itu ada banyak yang kita mau. Kita pikir apa yang kita mau itu adalah apa yang kita butuhkan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah sungguh kita membutuhkan banyak hal itu dan diperbudak dengan berbagai kemauan kita? Karena kita mau, kita jadi takut. Karena kita mau, kita jadi bersaing dengan orang lain. Karena kita mau, kita jadi pecah dalam keluarga. Kemauannya banyak. Padahal sesudah didapatkan, ternyata ini gak benar-benar buat aku bahagia. Apa yang Anda mau? Tanya sama Yesus. Lihat dalam terang iman, supaya Yesus sendiri yang membimbing setiap langkah Anda. Tentu dalam hidup ada situasi-situasi di mana kita mengalami kebutaan, di mana kita mengalami kesulitan dalam hidup, di mana kita juga mengalami udah maunya gak terpenuhi, ditolak lagi oleh orang-orang. Nah makanya jangan terlalu dengerin apa yang orang mau kita lakukan, dengerinnya Yesus. Tapi dengan rahmat Tuhan
kita bisa selalu menjalani hidup dengan baik. Satu contoh yang indah dari seorang wanita yang buta, ada seorang wanita namanya Fanny Crosby. Dia lahir di tahun 1820 di satu tempat dekat kota New York. Dia waktu lahir sehat, tapi waktu dia umur 6 minggu dia jadi sakit. Waktu sakit orang tuanya panggil dokter, tapi ternyata dokternya ini dokter nggak bener. Jadi waktu diobatin malah bukannya sehat, malah matanya jadi buta. Kasihan sekali, sejak umur 6 minggu Fanny jadi buta. Tapi ternyata kebutaan ini tidak membuat semangatnya jadi hilang dalam hidup. Udah buta, kemudian berapa bulan kemudian papanya meninggal. Jadi Fanny hidupnya tidak mudah. Tapi dia punya mama dan oma yang sangat dekat sama Tuhan. Jadi dari masih kecil Fanny udah diajarin sabda Tuhan. Untuk hidup dengan sabda Tuhan. Dan ternyata Fanny ini punya kemampuan untuk mengingat dengan sangat baik. Justru mungkin karena dia buta. Jadi dia bisa konsentrasi pada sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan hidup dengan sabda Tuhan. Jadi dia mulai nulis banyak puisi. Dia juga main musik, dia mulai mengarang lagu, dan lagu-lagunya ini mulai terkenal. Jadi dia jadi wanita yang sangat terkenal sebagai pengarang lagu. Mungkin Anda tahu lagunya. Saya akan kasih contoh sedikit aja. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior. Pernah dengar gak lagunya? Pernah dengar kan? Terkenal sekali kan? Jadi lagunya dia ada ribuan, bukan ratusan ya, ribuan. Dinyanyikan di banyak gereja. Banyak juga udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Salah satunya ini, judulnya Pass Me Not. Inspirasinya adalah dari bacaan hari ini. Pass me not, jangan lewatin aku. Kalau orang lain kamu panggil, aku juga kamu panggil. Aku juga kamu beri pencerahan. Jadi si Fanny yang buta ini selalu mohon sama Tuhan untuk diberi terang. Terang iman, terang Kristus. Waktu dia meninggal, umurnya tua sekali, ya, dia udah jadi wanita yang sangat terkenal. Satu hari ada seorang pengkhotbah bilang kepada Fanny, Fanny, Tuhan kasih kamu banyak berkat. Kamu begitu pinter, begitu hebat, luar biasa. Bayangin ya, biasanya kan yang buat puisi ini adalah orang-orang yang sungguh bisa mengalami keindahan hidup. Dia tahu bagaimana menyampaikan keindahan hidup. Biasanya mereka melihat dengan sangat detail, dengan sangat hati-hati. Tapi Fanny ini buta, tapi dia bisa membuat banyak sekali puisi yang begitu indah. Pengkhotbah itu bilang, cuma satu hal yang Tuhan gak kasih sama kamu. Mata kamu bisa melihat. Sayang, Tuhan gak kasih kamu kemampuan untuk melihat dengan mata kamu. Fanny bilang apa? Dia bilang, kalau saya lahir dan boleh minta sama Tuhan, Tuhan tanya, Fanny, apa yang kamu kehendaki? Anda tahu apa jawaban Fanny? Fanny bilang, saya akan minta sama Tuhan supaya saya dilahirkan buta. Loh, kok bisa? Karena dengan demikian, itu artinya saat saya nanti masuk surga, bertemu Tuhan Yesus, hal yang pertama saya lihat adalah
wajah Yesus sendiri yang selalu menyertai saya. Fani secara fisik buta, tapi hatinya penuh dengan terang Kristus, penuh dengan iman. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat banyak hal? Apakah hati kita juga dipenuhi dengan terang Kristus? Kalau Tuhan tanya, apa yang kamu inginkan? Kita jawab, aku mau melihat Engkau dengan terang-Mu, supaya bisa menjalani hidup dengan terang Kristus. Amin.